Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Agustina dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menceritakan sejarah tentang Gedung Sate. Gedung Sate sebuah bangunan tua peninggalan masa kolonial Belanda yang terletak di Jalan Diponegoro, Bandung, kerap menarik perhatian orang-orang yang lewat karena memiliki keunikan tersendiri. Gedung yang memiliki ciri khas berupa ornamen yang berbentuk seperti tusuk sate yang terdapat pada menara sentralnya ini sudah sejak zaman dulu menjadi salah satu ikon bersejarah dan bangunan khas kota Bandung yang dikenal secara nasional. Dinamakan Gedung Sate, gedung ini sekarang berfungsi sebagai gedung tempat pemerintahan pusat Jawa Barat dan seringkali menjadi tempat berbagai festival seni serta kegiatan lainnya. Gedung Sate memiliki keunikan dari sisi arsitektur dan keindahan tersendiri yang berbeda bila dibandingkan dengan bangunan lainnya di kota Bandung. Selain itu, Gedung Sate memiliki sejarah yang panjang. Berdiri pada tanggal 27 Juli 1920, gedung ini dibangun pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Meski berusia sudah lebih dari 100 tahun, bangunan ini masih tetap berdiri kokoh dan anggun. Fungsinya sebagai pusat pemerintahan dari zaman Belanda hingga saat ini. Mungkin menjadi salah satu alasan mengapa gedung ini terjaga kondisinya. Awal pendirian Gedung Sate oleh pemerintahan Belanda dulu. Gedung ini disebut Gouvernieper Bedrijven atau sering disebut GB. Dirancang oleh sebuah tim ahli dari Belanda yang terdiri dari Insinyur J. Gerber, seorang arsitek ternama lulusan dari Fakultas Teknik Netherlands, serta Insinyur E. H. de Roo dan Insinyur G. Hendricks. Proses pembangunan langsung ditangani oleh pihak Gemeente Pan Bandung yang diketuai oleh Kolpur P.L. Slor yang melibatkan 2.000 tenaga kerja yang terdiri dari 150 orang pemahat atau ahli bonsai, pengukir batu nisan, dan pengukir kayu berkebangsaan Cina yang berasal dari Konghu atau Kanton. Tak hanya itu, 2.000 tenaga kerja itu juga terdiri dari tukang batu atau kuli aduk yang merupakan warga kampung Bandung pada saat itu. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Johanna Katrina Kops, putri sulung dari wali kota Bandung pada saat itu. Big Kops dan Petronella Roelofsen mewakili Gubernur Jenderal Batavia J.P. Graaf van Limburg. Pembangunan Gedung Sate memakan waktu 4 tahun dan biaya sekitar 6 juta gulden. Hal inilah yang menjadi dasar penentuan jumlah benda bulat yang ditusuk seperti tusuk sate di bagian puncak gedung. Ada banyak versi dari masyarakat tentang benda bulat yang ditusuk di tiang puncak Gedung Sate. Ada yang mengatakan bahwa benda bulat tersebut sate, jambu air, dan melati yang berjumlah 6 buah. Gedung Sate semenjak tahun 1980 dikenal dengan sebutan Kantor Gubernur. Alasannya sebagai sentra acara pemerintahan Provinsi Jawa Barat, menempati Gedung Kertamukti di Jalan Braga, Bandung. Ruang kerja gubernur dan wakil gubernur serta
asistennya, sekretaris daerah, dan para biro di lantai 2. Indahnya bangunan Gedung Sate disempurnakan dengan bangunannya. Gedung Sate baru hasil karya arsitek yang bernama Insinyur Sudibyo pada tahun 1977. Gedung baru ini mengambil sedikit gaya arsitektur yang dimiliki oleh Gedung Sate. Bangunan ini diperuntukkan bagi para anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat untuk melaksanakan kewajiban mereka sebagai lembaga legislatif daerah. Kini Gedung Sate menjadi objek wisata wajib dikunjungi oleh para wisatawan yang berkunjung ke kota Bandung. Karena keindahan Gedung Sate bukan hanya pada bangunannya, tetapi pada taman-tamannya juga. Keindahan taman inilah yang membuat para wisatawan menjadikannya lokasi kegiatan dengan nuansa kekeluargaan. Spot yang pas untuk berfoto dengan keluarga ataupun foto prewedding, hingga syuting video klip para artis lokal Bandung ataupun artis nasional. Di hari Minggu, halaman Gedung Sate kini menjadi pilihan para warga atau masyarakat Bandung untuk melakukan rekreasi ataupun berolahraga. Duduk-duduk santai sembari menikmati udara segar khas kota Bandung. Ada juga yang masyarakat yang menjadikannya untuk berlari.